Rupiah berlayar di samudra cita, membawa mimpi anak bangsa, dengan syariah penuntun arah, menuju ridhonya yang maha indah. Bank Indonesia lentera bangsa, menjaga langkah ekonomi mulia, tanpa riba penuh maslahat, menebar rahmat bagi umat. Salamun lak, salamun ala man samad, salamun ala ibnil balad, salamun ala dhakal walad. سلام بدا من كل الشهيد على كل من لم ينسى الناشد على كل من لم ينسى الوتد. سلام لك يا من تكدح في المصانع، سلام لك يا من تكافح في المزارع، سلام لكل الجنود حراس للحدود لا للمنتشر فقط نشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Dewan juri yang sedang menilai video ini yang saya hormati, serta hadirin wal hadirat yang jauh di mata dan dekat di hati, yang saya cintai dan banggakan. Di era digital ini, di zaman yang semakin modern ini, di mana segala sesuatu bisa menjadi praktis, ekonomis, dan minimalis, membuat kehidupan sosial manusia tak perlu lagi mengeluarkan banyak high effortnya. Namun hadirin, pernahkah kita bertanya sampai di mana seorang manusia, terutama seorang muslim, akan menggunakan segala cara untuk menikmati kehidupan yang praktis, ekonomis, dan minimalis tadi? Sedangkan dalam agama Islam ada ketentuan syariat yang berlaku serta kehalalan dan keharaman yang haruslah kita patuh. Maka sebagai seorang muslim yang taat dan benar, haruslah terbesit pertanyaan dalam sanubari kita. Yang pertama, apa itu gaya hidup halal? Yang kedua, seberapa penting gaya hidup halal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, apa resiko seorang muslim yang tidak memperhatikan gaya hidup halal tadi? Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali memaparkan dalam kitabnya Al-Mustasfa juz 1 halaman 286 hingga 287 secara tersirat tentang pengertian gaya hidup halal atau halal lifestyle tadi, yakni pola hidup yang menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam segala aspek, baik dalam aspek konsumsi, muamalah, pergaulan, pekerjaan, maupun penggunaan harta. Dalam aspek konsumsi, maka hendaklah memilih makanan yang halal dan baik, menghindari makanan yang haram, syubhat dan tidak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu dengan apa yang ada di muka bumi ini, dari yang halal lagi baik. Dalam aspek keuangan, hendaklah menghindari perbuatan riba dan gharar atau penipuan. Dalam aspek berpakaian, hendaklah menutup aurat dan menjaga kesopanan. Dalam aspek pergaulan, hendaklah menjaga adab dan akhlak dan menghindari perbuatan maksiat. Lantas mengapa gaya hidup halal sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima segala sesuatu kecuali dari yang baik. Hadis riwayat Muslim. Namun hadirin, apa yang terjadi dari kehidupan manusia saat ini, hiruk pikuk kehidupan seorang muslim saat ini, tak lagi mengenal benang putih dan benang hitam, tak lagi mengenal yang halal dan yang haram, hingga muncul istilah 3H, halal,
haram, hentam. Akibatnya, menurut data Pusat Penelitian dan Analisa Keuangan per tahun 2012 hingga kini, perjudian online semakin merajalela, membuat akumulasi perputaran uang semakin tidak sehat, hutang negara semakin bertambah. Menurut data Badan Narkotika Nasional per tahun 2021 hingga kini, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, bahkan menyentuh angka 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan per tahun 2018 hingga kini, penggunaan zat toksik seperti alkohol, makanan yang tidak sehat semakin bertambah sehingga memicu ledakan penyakit yang tidak menular. Maka hadirin, sudah saatnya kita membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan membuka hati kita. Bahwa masa depan yang cerah ditentukan oleh langkah kita hari ini. Dan salah satu langkah yang paling penting adalah memperhatikan gaya hidup halal atau halal lifestyle. Sebagai pemanis, izinkan saya melantunkan satu pantun di akhir dakwah ini. Mencari tinutuan di Sulawesi Utara, membawa bekal yang penuh makna. Hidup halal bukan sekedar wacana. Tunggu saya di final Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.